Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, tak seperti biasanya, Vietnam lemas jelang lawan Indonesia. Tekad Ezra demi selamatkan karir di sepak bola. PSSI rancang win-win solution untuk Timnas U23. Potensi anak legenda Belanda bela skuad Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, pasukan Sintayong baru saja mengakhiri laga Piala Asia dengan finish di babak 16 besar. Hasil ini cukup positif karena butuh waktu lama agar skuad Garuda bisa kembali bertarung di kawasan Asia. Namun sayangnya kritik tajam terus muncul dan menilai bahwa Indonesia masih belum mencapai hasil maksimal. Hal ini pun membuat asisten pelatih Nova Arianto buka suara. Dirinya menjelaskan dari sisi tim kepelatihan Timnas tidak terlalu mengikuti perkembangan di media sosial. Menurutnya mereka memilih fokus bekerja dan tidak memikirkan kritik negatif yang muncul. Ia mengakui bahwa pro dan kontra terus hadir selama pelatih asal Korea Selatan tersebut memimpin Timnas. Bahkan membawa 3 tim lolos ke Piala Asia tidak menjamin bahwa hal tersebut bisa diterima dengan baik. Namun dari sisi internal tim pelatih semua bisa memahami masalah ini. Ia menegaskan cara bermain Timnas saat ini sudah jauh berkembang, sehingga ia yakin mereka bisa mencapai hasil positif untuk turnamen selanjutnya. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia yang berpeluang diperkuat anak mantan bomber Timnas Belanda, Robin van Persie. Dikabarkan bahwa Robin van Persie memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Nenek Robin van Persie disebut-sebut memiliki darah Surabaya, Jawa Timur. Karena itu, jika garis keturunan itu benar adanya, PSSI bisa saja mendekati anak Robin van Persie, Samuel van Persie untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Samuel van Persie kini berusia 17 tahun membela Feyenoord Rotterdam U18. Ia telah mengemas 4 gol dari 11 pertandingan. Namun terbaru, akun media sosial @ftidn mengungkap bahwa Samuel van Persie takkan bisa dinaturalisasi karena tidak memiliki darah Indonesia. Sehingga unggahan ini sekaligus memastikan bahwa tak ada harapan untuk menggunakan jasa Samuel. Beberapa waktu lalu pelatih Sintayong mengaku mendapatkan fasilitas mewah selama melatih Timnas. Pengakuan tersebut pun ditanggapi anggota Exco PSSI Andri Erawan. Ia mengatakan bahwa sudah seharusnya PSSI memenuhi kebutuhan Sintayong selama menjadi nahkoda Timnas Indonesia. Apalagi Sintayong telah melatih Timnas Indonesia sejak Januari 2020 silam. Sementara itu saat ini Sintayong diketahui masih berada di Korea Selatan untuk pulang kampung setelah memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih 53 tahun ini bakal segera kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang dan Timnas U23 di Piala Asia U23 2024 pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Kabar terbaru datang dari Timnas Indonesia wanita. Secara resmi Satoru Mochizuki ditunjuk PSSI untuk menahkodai Syafa Imut dan kolega. Dilihat dari pengalaman, Satoru merupakan sosok yang cukup berpengalaman. Dia sukses membawa Timnas Putri Jepang juara 4 Olimpiade Beijing 2008, juara 1 Piala Dunia Putri 2011, dan juara 2 Olimpiade London 2022. Sehingga Satoru diharapkan bisa membawa Timnas Indonesia mendapatkan prestasi di masa depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyambut hangat kehadiran Satoru Mochizuki. Keputusan ini sekaligus sesuai dengan janjinya yang akan membawa pelatih asal Jepang ke Indonesia. Diharapkan dengan pengalaman yang sudah cukup matang bisa membawa perubahan. Erick pun menaruh harapan tinggi kepada Satoru. Dia optimis Garuda Pertiwi bisa meraih terbang tinggi dan sepak bola wanita sanggup berkembang ke arah lebih baik. Mantan pemain kesayangan Sintayong di Timnas Indonesia, Ezra Walian, tidak mau ambil pusing dengan sisa kontraknya di Persib Bandung. Pemain berdarah Belanda ini mengatakan hanya ingin fokus membawa Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024.
Menurut laman transfer market, kontrak Ezra Walian bersama Persib Bandung akan berakhir pada 31 Desember 2024 mendatang. Membela Persib Bandung sejak 14 Maret 2021, Ezra Walian telah mengemas 7 gol dan 7 assist dari 77 pertandingan. Saat ini, Ezra Walian berharap bisa mempersembahkan trofi juara untuk Persib Bandung. Apalagi saat ini timnya sudah berada di 4 besar papan klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Pada laga selanjutnya, Persib Bandung akan melawan Barito Putra yang saat ini menempati posisi 7 klasemen sementara. Sehingga ia ingin fokus pada hal itu terlebih dahulu. Seperti diketahui, salah satu penggawa Garuda, Elkan Bagot, mencoba posisi baru sebagai striker di gelaran Piala Asia 2023. Hal itu dilakukan sang pelatih saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di matchday ketiga grup D. Sementara itu, saat ini Elkan Bagot membela Bristol Rovers dengan status pinjaman. Usut punya usut, insting Sintayong memasang Elkan Bagot di posisi striker, rupanya coba ditiru tim anyar Elkan Bagot tersebut. Momen itu terlihat di laga menghadapi Northampton Town di Sixfield Stadium. Menariknya, di laga ini Elkan Bagot kembali dipasang sebagai striker seperti saat di Piala Asia 2023 menghadapi Jepang. Hasilnya pun jauh lebih maksimal, di mana pada laga itu Elkan Bagot mencetak sebuah assist cantik untuk Bristol Rovers. Kendati menelan kekalahan, setidaknya laga ini bisa membuktikan insting Sintayong untuk memasang Elkan Bagot sebagai striker adalah tepat. Cerita lama tampaknya akan muncul lagi saat Sintayong siapkan timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Paling tidak saat ini, Persija dan Borneo FC sudah mengisyaratkan tidak akan melepas pemainnya. Alasannya dikemukakan pun logis, agenda Piala Asia U23 2024 dilaksanakan di luar kalender FIFA. Sehingga klub berhak untuk menahan pemainnya ketika diminta oleh federasi. Yang lain juga tidak kalah besar datang dari pemain abroad. Sama dengan klub BRI Liga 1, klub-klub luar pun berpotensi menahan pemainnya. Lagi-lagi kalender FIFA yang dijadikan alasan. Padahal nyawa timnas Indonesia U23 sebagian ada di luar negeri. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, dan Marcelino Ferdinand. Tanpa kehadiran mereka dipastikan tugas Sintayong meraih target akan sangat berat. Pasalnya, Indonesia akan bergabung dengan Qatar, Yordania, dan Australia. Negara yang bukan kaleng-kaleng dalam urusan sepak bola. Maka dari itu, anggota Exco PSSI Endri Endriawan akan membuat win-win solution bagi kedua belah pihak untuk mengatasi masalah ini. Sintayong disebutlah mengirim Saiwar ke Philippe Drochy menjelang pertemuan timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Entah apa yang terjadi di Vietnam, publik negeri nasi lewat salah satu media lokalnya tak begitu antusias dengan laga melawan timnas Indonesia. Cenderung lemah dan justru malah memberi pujian untuk skuad Garuda asuhan Sintayong tak seperti biasanya dengan Saiwar balik ke timnas Indonesia. Efek kekalahan di Piala Asia 2023 masih dirasakan publik Vietnam hingga saat ini, sesuatu yang sebelumnya tak diperkirakan oleh mereka. Bahkan media asal Vietnam Sohavian menyebut Sintayong yang sebenarnya hanya menegaskan bahwa ia memiliki misi merebut tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, pernyataan singkat itu dinilai Sohavian sebagai surat perang untuk Drochy dan timnas Vietnam. Semakin menarik untuk dinantikan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Vietnam.